Cheng is dead. And the woman and child? I should have that honor. Take me to the body so I can take their head. I should have that honor. What is that? That's nothing. Try this. Just need something else to suck on. Jenny know? The man in my house, I won't tell her. on 3. 3. Pada satu malam di sebuah dermaga, terlihat dua anggota FBI bernama John dan Tom yang saat itu tengah melakukan misi penyergapan terhadap sebuah geng bernama Triad dari Tiongkok. Baku tembak yang terjadi cukup menyulitkan buat mereka ketika tiba-tiba Rhodes, sang pembunuh berdarah dingin, sekaligus mantan CIA yang saat ini bekerja untuk organisasi sindikat kejahatan terbarbar di Jepang yaitu Yakuza. Namun untungnya John dapat mengalahkan Rhodes dengan sangat mudah, meskipun harus tertembak di lengan kirinya. One in the face. He's dead, relax. Never know who's working for who. Beberapa hari kemudian setelah penyergapan di malam itu, Tom mengundang John dan keluarganya untuk datang ke rumah untuk mengadakan acara barbeque atas kesuksesan misi mereka di malam itu. Yeah, I know it's game day. Just tell me you haven't forgot the steak, okay? Daniel, please. Honey, darling, I'm on the phone. Honey, we gotta stop off and get some steaks. Honey. Saat John dan istrinya baru saja tiba tak jauh dari rumah Tom, ia malah dikejutkan dengan kondisi rumah Tom yang sudah hangus terbakar, di mana di sana terlihat petugas kepolisian yang sedang melakukan olah TKP. Siapa sangka ternyata sebelum mereka tiba di rumah Tom, saat itu rumah Tom disatroni oleh seorang pria misterius, di mana dengan membabi buta, pelaku membantai Tom beserta anak dan juga istrinya, kemudian membakar rumah sebelum sosok misterius itu menghilang dari TKP. Kejadian itu pun diyakini oleh John kalau pelakunya adalah Rhodes, sang pembunuh berdarah dingin yang diketahui sangat terlatih dan berpengalaman dalam misi-misi berbahaya, mengingat sepak terjangnya sebagai mantan anggota CIA yang kini bekerja untuk Yakuza. Dan setelah menemukan selongsong peluru di TKP, membuat keyakinan John semakin besar kalau Rhodes adalah pelakunya, di mana peluru yang selalu digunakan Rhodes terlihat sama persis dengan peluru yang ia temukan di rumah Tom itu. 3 tahun kemudian terlihatlah sosok Rhodes yang saat itu datang ke sebuah klub malam sekaligus markas dari geng Yakuza, di mana di dalam sana Rhodes tiba-tiba membantai mereka semua hingga mereka pun tewas tak tersisa. Berita pembantaian itu pun segera terdengar oleh FBI. Pihak kepolisian yang sudah datang terlebih dahulu untuk melakukan olah TKP, tiba-tiba kasus itu pun diambil alih oleh pihak FBI. Just who the hell are you? Asian Organized Crime Unit. We'll be taking over from here. Di mana di sana John melihat seorang anggota Yakuza yang sedang sekarat. Ia mencoba bertanya meminta informasi, namun pria itu tetap saja bungkam tak memberikan informasi apapun. Sampai akhirnya setelah berusaha mencari beberapa petunjuk, John kembali dikejutkan dengan penemuan sebutir selongsong peluru yang lagi-lagi terlihat sama persis dengan peluru yang ia temukan di rumah Tom beberapa tahun yang lalu. Hal itu membuat John semakin bertambah yakin kalau Rhodes adalah sang pembunuh berdarah dingin yang masih berkeliaran bebas di kota San Francisco. Kehilangan rekan sekaligus sosok sahabat di masa lalu membuat John bertekad untuk memburu dan membunuh Rhodes sebagai bentuk balas dendam atas kematian rekan terbaiknya itu. Setibanya di rumah, John mendapatkan panggilan telepon dari istrinya untuk sekedar menanyakan kabar. Dan di kesempatan itu, John pun mengatakan kepada sang istri bahwa Rhodes lah yang telah membunuh Tom 3 tahun yang lalu.
Dan apapun yang terjadi, John sudah siap untuk membalaskan dendam atas kematian Tom dan keluarganya. Namun sang istri yang mendengar rencana John tersebut tentu saja terlihat begitu sangat marah. Karena dia nggak habis pikir, mengapa suaminya itu bisa sangat terobsesi dengan dendamnya sampai-sampai mengabaikan keluarganya sendiri. John, it's been 3 years. Your obsession with this man has cost you our marriage. Don't lose your son. Di keesokan harinya, John pergi ke kantor bersama salah satu rekannya, di mana mereka mendiskusikan perihal permusuhan antara Yakuza dan Triad, yang diketahui kalau dulu dua kelompok ini tidak pernah terlihat perselisihan, bahkan saling membantu satu sama lain. Sampai akhirnya salah seorang agen FBI bernama Goy menguak sebuah fakta tentang penyebab permusuhan antara Yakuza dan Triad, yang ternyata perpecahan mereka diakibatkan oleh pengkhianatan Yakuza kepada Triad itu sendiri. Dari informasi itu, John akhirnya menyimpulkan bahwa semua itu adalah ulah Rhodes yang berkhianat kepada Yakuza dan diam-diam bekerja sama dengan Triad yang dipimpin oleh pria bernama Lee Cheng. Lee Chang is the other half. Like Shiro Chang lives here. Nice big. Chang's loss of honor means more than his financial loss. Just pull the fucking trigger. Sementara itu, Rhodes terlihat sedang bersiap-siap untuk menemui seseorang. Ia menempuh perjalanan dengan mobil mewahnya, sampai akhirnya tibalah ia di sebuah rumah bak sebuah istana. Dan benar saja, ternyata dugaan John tidak meleset, di mana dia memang benar bekerja untuk Lee Cheng, sang pemimpin geng Triad. Pertemuan itu pun diawali dengan ucapan terima kasih Lee Cheng pada Rhodes atas bantuannya yang sudah membantai geng Yakuza saingannya. Untuk kemudian, Lee Cheng meminta Rhodes untuk merebut kembali 2 patung kuda peninggalan milik keluarganya, yang diketahui telah dicuri oleh Yakuza 30 tahun yang lalu. Tonight, I will take back what was stolen from my family. These two are the T brothers. They will give you everything you need. I said I would. Watch him closely. Sementara itu di Jepang, lebih tepatnya di kediaman pemimpin geng Yakuza bernama Shiro Yanagawa, di mana saat itu putrinya bernama Kira ditugaskan oleh sang ayah untuk mengamankan 2 patung kuda yang saat ini sedang dalam pengiriman ke San Francisco. Di waktu yang bersamaan, John mendatangi sebuah kawasan pecinan untuk menemui seorang ahli balistik bernama Benny, atau seseorang yang memiliki kemampuan menganalisa senjata dan peluru untuk mendapatkan informasi tentang peluru yang digunakan oleh Rhodes itu. Namun sayangnya, orang yang membuat peluru tersebut sudah lama meninggal setelah dihabisi oleh seorang pria tak dikenal. The guy that make those titanium bullets? Let me know the second he surfaces. Found him 2 days ago. Just last week. Di sisi lain, Rhodes bertemu dengan 2 orang anak buah suruhan Lee Cheng, membahas misi dan rencana mereka nanti malam yang akan merebut kembali 2 patung kuda dari Yakuza. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Rhodes mengeluarkan salah satu anak buah kepercayaan Lee Cheng bernama Joy dari misi tersebut, dengan alasan kalau dia sudah terlanjur menyewa seorang kapten polisi korup bernama Andrews. Singkat cerita, malam pun tiba. Geng Yakuza bersiap-siap mengawal 2 patung kuda yang akan segera mereka jual untuk kemudian berangkat sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Namun sialnya di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh polisi yang dipimpin langsung oleh Andrews. Kemudian polisi korup ini pun berpura-pura menggeledah, di mana di lokasi tak jauh dari sana Rhodes memerintahkan satuan kepolisian untuk segera menghabisi mereka. Just a little change in plan. Singkat cerita, John dan rekan-rekannya tiba di TKP. Saat menyisir lokasi tersebut, John melihat adanya keganjilan, di mana posisi para korban terlihat berjejer seperti pola sandera yang tengah digeledah oleh polisi. Sehingga John mendapat sebuah kesimpulan kalau pembantaian itu melibatkan peran dari pihak kepolisian. All lined up. Shots to the back. These guys were the guard dogs. Tak butuh waktu lama, akhirnya John mengetahui kalau Kapten Andrew lah pelakunya. Hati dan jiwanya yang sudah diracuni oleh amarah, John pun dengan barbar menginterogasi Andrew dengan cara kekerasan. I don't know who! Oh! He works for the Changs! Namun sialnya pada saat Andrew dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut, tiba-tiba dari kejauhan, Rhodes yang mengetahui hal itu menembak Andrew hingga tewas, yang mana bisa ditebak kalau Rhodes berusaha agar Andrew tidak membongkar rahasia itu lebih detail.
Kejar-kejaran itu tak berlangsung lama, di mana Roach yang memiliki kelincahan berlari layaknya orang-orang yang lari kabur dari tagihan hutang, membuat John dengan cepat kehilangan jejak Roach yang menghilang bak di telan bumi. Sementara itu di markas Yakuza yang berada di San Francisco, Kira putrinya Shiroya Nagawa terlihat begitu sangat marah setelah mengetahui anak buah suruhan ayahnya gagal mengamankan 2 patung kuda tersebut. Sementara itu Roach menelepon John dengan menggunakan suara samaran untuk kemudian menyuruh John menggeledah gudang milik geng Triad jika menginginkan 2 patung kuda yang dicuri dari geng Yakuza tersebut. John pun yang sama sekali tidak curiga bahwa si penelpon adalah Roach. Saat itu juga ia segera datang ke sana dengan membawa pasukannya. Setibanya di lokasi, John memaksa Lee Cheng untuk segera membuka gudang miliknya. Dan setelah dibuka, ternyata di dalam sana tidak ada apa-apa selain Roach yang tengah berdiri tersenyum merasa berhasil mempermainkan John. Check the warehouse, make sure nothing's hidden. So what's the Yakuza hitman doing working for the Triads? But you are, aren't you? Maybe you remember my partner. Do you remember that? Emosi John hampir saja membuatnya lepas kontrol jika saja rekannya tidak segera mengingatkan agar tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Karena bagaimanapun juga mereka tak bisa berbuat apa-apa, mengingat mereka tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menuduh Roach sebagai tersangka atas pembunuhan Tom dan keluarganya. Crawford, there's nothing here. He checks out. Everyone move out. Another day. Atas kejadian itu, Lee Cheng kembali dibuat terkesan dengan kemampuan Roach yang bisa dengan cepat mengetahui kalau FBI akan segera datang. Sehingga mereka bisa memindahkan barang-barang selundupan mereka dari gudang dan berhasil mengecoh John dan pasukannya. Padahal fakta sesungguhnya, Lee Cheng tidak mengetahui kalau Roach sendiri yang menelpon John menggunakan suara samaran untuk menyuruhnya menggeledah gudang milik Lee Cheng itu. Merasa sangat diuntungkan dengan adanya peran Roach dalam setiap misinya, membuat Lee Cheng memberikan kepercayaan penuh kepada Roach dengan mengangkatnya sebagai pengawal pribadi untuk keselamatan keluarganya. I think you better stay at my house for a while. Keep an eye on things. Berpindah ke John yang terlihat masih kesal dengan misi penyergapannya di gudang milik Triad. Kekesalannya yang sudah bertemu langsung dengan Roach namun gagal untuk menangkapnya, membuatnya melampiaskan kekesalannya itu dengan melepaskan pelurunya ke papan tembak dengan penuh emosi. Sementara itu, Roach yang kini telah resmi menjadi pengawal pribadi Lee Cheng, membuatnya kini dengan bebas berkeliaran di rumah keluarga pemimpin dari geng Triad tersebut. Tak berselang lama, salah seorang anak buah kepercayaan Lee Cheng sebelumnya yang bernama Wuti, tiba-tiba datang menemui Roach, menyampaikan ketidaksukaannya atas keberhasilan Roach yang telah merebut simpati Lee Cheng, yang dimana dia mulai curiga dengan akal busuk Roach yang sebenarnya hanya ingin memanfaatkan situasi. Don't think. I don't know what you are doing. Malam harinya, Roach menyamar menjadi salah seorang anggota geng Yakuza dengan memancing kemarahan geng Triad, yang mana di sana ternyata ada Joey yang langsung saja mengira jika Roach adalah benar-benar salah satu anggota dari Yakuza. Tak tinggal diam, Joey dengan segera memimpin rekan-rekannya, menyuruh mereka untuk mengejar Roach saat itu juga. Kejar-kejaran itu tak disadari oleh Joey dan kawan-kawan, di mana mereka terjebak dalam pancingan Roach yang secara tidak langsung menggiring mereka memasuki wilayah kekuasaan geng Yakuza. Dan tentu saja pertemuan 2 kubu yang sedang berseteru ini tak lagi dapat menahan emosi dan... dirasa telah berhasil mengadu domba 2 gangster tersebut. Saat itu juga Roach langsung menyelesaikan misi gilanya dengan membantai mereka satu persatu. Fucking bastard! I never trust you! Kejadian pembantaian itu membuat John dan rekan-rekannya kembali mendatangi TKP, di mana di sana John kembali menyimpulkan bahwa kejadian tersebut akan mengakibatkan terjadinya peperangan antara geng Yakuza dan geng Triad. Sekembalinya di kantor, John menyuruh setiap bawahannya untuk tetap stay di tongkrongan masing-masing geng, dan jika terjadi peperangan di salah satu tempat, maka mereka harus segera memberikan kabar secepatnya. I'll go once you outside Chang's place in Marin. Go down somewhere, be ready to move when you get the call. Scene berpindah ke markas geng Triad, di mana di sana Wuti terlihat begitu sangat marah setelah mendapatkan informasi tentang tewasnya Joey yang ternyata adalah saudara kandungnya sendiri. Saat itu juga ia meminta Lee Cheng untuk segera melakukan serangan balasan. Namun Lee Cheng meminta Wuti untuk menahan diri terlebih dahulu
agar tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Mendapatkan firasat jika peperangan besar bakalan segera terjadi. Saat itu juga Lee Cheng meminta perlindungan dari Roach, mengandalkan Roach untuk menjaga dan menyelamatkan anak dan juga istrinya. One thing's for sure, I want your word that my wife and daughter will be safe. Beranjak dari sana, Roach justru semakin menggila. Ia dengan segera menemui Wuti bertujuan untuk memanas-manasinya, mempengaruhi Wuti agar segera melakukan serangan balasan kepada Yakuza. Dan benar saja, malam harinya Wuti mengajak beberapa anggota triad lainnya untuk bersama-sama mendatangi Yakuza yang tengah berpesta di sebuah restoran. Pertemuan dadakan itu pun membuat dua geng ini kembali beradu kebrutalan hingga sisi gedung dipenuhi dengan darah dan mayat-mayat yang bergelimpangan. Salah seorang anggota John yang stay di lokasi langsung mengabarkan ke kantor pusat bahwa saat itu tengah terjadi kerusuhan di sebuah restoran. Hingga dengan cepat John pun menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan Wuti yang tiba-tiba bersamaan dengan kaburnya Wuti, anggota gangster dari kedua belah pihak tiba-tiba memberontak dan secara membabi buta mereka menyerang semua anggota FBI yang saat itu berada di lokasi. Setelah berhasil melumpuhkan seluruh anggota gangster di dalam sana, John langsung mengejar Roach yang hendak kabur, hingga terjadilah kejar-kejaran yang memperlihatkan kemampuan self-driving di antara keduanya. Namun sial, skill self-driving yang dimiliki oleh Roach membuat John pun terkecoh, dan pagi harinya, Roach menghubungi Lee Cheng, memberitahunya dengan memfitnah Wuti kalau tadi malam Wuti melakukan penyerangan kepada geng Yakuza tanpa mendapatkan perintah. Informasi itu pun tentu saja membuat Lee Cheng terlihat begitu sangat marah, yang justru sebaliknya Roach tersenyum puas karena telah berhasil mengadu domba Lee Cheng dengan anak buah kepercayaannya sendiri. Dan faktanya ternyata saat ini Roach masih bekerja dengan geng Yakuza yang juga mendapatkan tugas dari Yanagawa untuk mengadu domba Lee Cheng dengan anak buahnya sendiri. Dan lagi-lagi yang membuat kita tak habis pikir, bagaimana Kira mengatakan kalau ayahnya sangat kagum dengan pekerjaan Roach tersebut, yang justru dialah dalang dari semua kekacauan itu. Di kesempatan itu juga Kira memberitahu Roach bahwa ia mendapatkan pesan dari ayahnya untuk memberitahu misi selanjutnya yang harus diselesaikan oleh Roach, di mana misi itu adalah membunuh semua keluarga Lee Cheng, termasuk anak dan juga istrinya. Pada awalnya Roach menolak melakukan itu, namun akhirnya dengan terpaksa Roach menurutinya setelah mendapatkan ancaman sebilah pisau dari Kira tepat di bagian lehernya. They will assist you in this task as you best decide. You drop to this. Di rumah John yang terlihat khawatir akan keselamatan anak dan juga istrinya, ia pun berniat mengirimkan beberapa anggotanya untuk berjaga-jaga di rumah. Namun istrinya yang melihat hal itu justru sangat marah kepada John karena secara tidak langsung John telah membahayakan keselamatan keluarga kecilnya itu. I tried to do the right thing. Isn't it? He's coming after us. It's not gonna happen. Tak berapa lama Benny mengabari John, memberitahunya bahwa dia telah menemukan persembunyian oknum yang telah mengoperasi wajah Roach yang berada di Meksiko. Dan dengan cepat John bersama Benny berangkat ke sana, dan setibanya di sana John langsung menginterogasi si dokter bedah untuk memastikan apakah orang yang ada dalam foto itu adalah wajah Roach yang sebenarnya. Si dokter pun membenarkan bahwa itu adalah wajah Roach yang asli karena dia sendirilah yang mengoperasi wajahnya. Namun setelah mengatakan itu, si dokter pun terlihat sangat ketakutan, khawatir dia bakalan menjadi target pembunuhan jika saja Roach mengetahui hal itu. Malam harinya pasukan geng Yakuza mulai bergerak untuk menghabisi keluarga Lee Cheng. Satu persatu mereka membantai beberapa penjaga dan dilanjutkan dengan menghabisi Wuti dan Lee Cheng di dalam sana. You fucking traitor!
Setelah membantai habis seluruh geng Triad beserta pimpinannya, hingga menyisakan anak dan istri Lee Cheng yang sengaja dibiarkan oleh John untuk tetap hidup. Saat itu juga Rhodes segera keluar menemui anggota Yakuza lainnya dan kembali menghabisi semua geng Yakuza ketika mereka mencoba memastikan apakah Lee Cheng dan keluarganya benar-benar telah dihabisi. Cheng is dead. And the woman and child? I should have that honor. Take me to the body so I can take their head. I should have that honor. Namun siapa sangka aksi pembantaian yang dilakukan oleh Rhodes tersebut ternyata berhasil difoto oleh salah seorang anggota FBI dari kejauhan. John, you're never gonna believe who just flew in. Both sides against each other. Why would he do that? Walaupun dikenal sadis dan brutal, namun Rhodes tidak ingin menyakiti bocil dan juga wanita. Saat itu juga ia menyuruh istri Lee Cheng untuk segera pergi dan bersembunyi di dalam hutan. Where's my husband? Setelah mendapatkan bukti foto dari anggotanya, John langsung menyimpulkan jika dalang dibalik peperangan geng Yakuza dan Triad 100% adalah Rhodes. Dengan cepat John menuju markas geng Yakuza dan langsung memberikan foto bukti pengkhianatan Rhodes kepada Yanagawa. Can't always trust rumors, can you? Thanks for the tip, Agent Crawford. Shit, back to you. You ain't never gonna see Japan again. Di keesokan paginya, Rhodes menemui Yanagawa untuk menyerahkan 2 patung kuda, berpura-pura telah berhasil merebutnya dari Triad. Namun kenyataannya Rhodes belum sadar jika Yanagawa sebenarnya telah mengetahui pengkhianatannya itu. Setelah menerima 2 patung kuda tersebut, dengan cepat Yanagawa menunjukkan bukti foto pengkhianatannya dan kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa Rhodes ke sebuah tempat untuk disiksa hingga koit. Dan benar saja, si Roy mengetahui jika Rhodes adalah orang yang licik. Akhirnya ia pun baru menyadari kalau ternyata 2 patung kuda itu adalah palsu. Setelah menghabisi satu persatu anggota Yakuza yang masih tersisa, Rhodes pun yang telah menyiapkan jebakan berupa bom yang ada di dalam koper patung kuda, saat itu juga dengan cepat meledakkan bom tersebut hingga hanya menyisakan Yanagawa seorang diri. Tak berlama-lama, Rhodes pun saat itu juga segera menantang Yanagawa berduel menggunakan samurai. Di tengah pertarungan terungkaplah sebuah fakta, di mana fakta itu akan membawa kita ke masa 3 tahun yang lalu, di mana Rhodes yang asli ternyata sudah tewas. Dan saat ini yang menjadi sosok Rhodes ternyata adalah Tom, rekan John yang melakukan operasi wajah demi membalaskan dendam kepada Yanagawa yang telah menyuruh Rhodes untuk membunuh Tom dan juga anak istrinya. Kesimpulannya, Tom selamat dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Rhodes 3 tahun yang lalu, di mana saat Rhodes menyerangnya, ternyata Tom berhasil mengalahkan Rhodes, namun sayang anak dan istrinya harus tewas pada saat itu. Akhirnya ia memutuskan untuk balas dendam dengan sengaja memindahkan cincin pernikahannya ke jari Rhodes dan membakarnya bersama dengan jasad anak istrinya. Setelah menghilangkan jejak, Tom kemudian pergi dengan membawa paspor dan uang yang ia ambil dari Rhodes yang tertinggal di mobilnya. Kemudian ia mengoperasi wajah dan suaranya agar terlihat sangat mirip dengan Rhodes yang asli. Kisah yang diceritakan oleh Tom itu akhirnya berakhir, di mana hal itu membuat Yanagawa syok dan hampir tak percaya. Di mana di detik-detik kematiannya, Yanagawa mengungkapkan sebuah fakta baru jika orang memberikan alamat rumahnya adalah John, sahabatnya sendiri. Dan secara tidak langsung, John adalah penyebab kematian anak dan juga istrinya. Mendengar fakta itu lantas membuat Tom, saya dan juga kalian pastinya nggak bakalan menyangka jika John telah mengkhianati sahabatnya sendiri. Dan saat itu dengan penuh amarah, Tom pun menggorok leher Yanagawa sebelum pergi meninggalkan lokasi. Keesokan paginya, rekan John yang bernama Goi mengabari John jika Yanagawa telah tewas secara sadis. Mendengar hal itu lantas membuat John terlihat sangat ketakutan, bahkan ia menyuruh Goi untuk segera keluar dari urusan ini agar tidak menjadi korban amarah Tom.
Beberapa hari kemudian, Tom menelpon John untuk bertemu di sebuah dermaga, memutuskan untuk menyelesaikan masalah mereka secara jantan. Mendengar hal itu, John pun terlihat sempat ragu, dan dia menelpon Goy untuk meminta bantuan. Crawford. Goy. Malam harinya di dalam sebuah gudang yang ada di dermaga, John berjalan pelan menggenggam pistol di tangannya, sembari mencari Tom yang bersembunyi entah kemana. Sampai akhirnya saat naik ke lantai atas melewati anak tangga, tiba-tiba Tom muncul menepis pistol yang digenggam oleh John hingga terjatuh, dan saat itu juga baku hantam dan jual beli pukulan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Tom mengungkapkan kepada John bahwa dia adalah Tom, sembari menanyakan kenapa John mengkhianatinya, sampai-sampai anak dan istrinya ikut terbunuh. Mendengar hal itu, sontak John pun kaget, dan baru menyadari bahwa yang dihadapannya saat ini adalah Tom, sahabat di masa lalunya. Pada akhirnya John pun menjelaskan kalau dia tidak menyangka kalau Rhodes berencana membunuh Tom dan keluarganya, karena sesuai permintaannya Nagawa, kalau Rhodes diperintah hanya untuk memberikan pelajaran kepada Tom tanpa harus membunuhnya. John pun terlihat sangat menyesali perbuatannya dan mencoba meminta maaf. Namun sayangnya Tom sudah terlanjur sakit hati dan tetap berniat untuk segera menghabisi John dengan mengacungkan pistol tepat ke arah John. Melihat hal itu, Go yang sedari tadi mengawasi pergerakan Tom melalui teropong sniper laras panjangnya. Saat itu juga melepaskan bidikannya tepat ke arah Tom, namun John yang mengetahuinya dengan cepat berdiri dan... Beberapa hari kemudian setelah semua berakhir, Tom dipastikan bisa hidup dengan tenang, menjalani masa depan berstatus duda. Ia kemudian membawa tas berisikan uang yang ia sita dari para gangster, memasuki mobilnya untuk kemudian pergi sejauh mungkin meninggalkan trauma di masa lalu. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di Alur Cerita Film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di Alur Cerita Film selanjutnya.